Kami dari kelompok 2 kelas A Ilmu Hukum akan membuat video UAS untuk memenuhi mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dengan materi K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dewi, SHMH. Kenalkan, aku Neca Widya Gistia dengan NIM B1A1240003. Dan aku Rifa Mirza dengan NIM B1A1240007. Perkenalkan, nama saya Erika Sakitri dengan NIM B1A1240011. Saya Nashwa Mara Syakila dengan NIM B1A1240019. Kenalkan, nama saya Harlan Isbanu Mardika dengan NIM B1A1240037. Kenalkan, nama saya M. Haikal Khalil Gibran dengan NIM B1A1240040. Setiap hari jutaan pekerja di Indonesia berangkat kerja dengan satu harapan, dapat kembali pulang dengan selamat. Namun realitas tidak selalu seaman yang terlihat. Di balik mesin yang berputar, ketinggian yang berbahaya dan tekanan produksi yang terus berjalan, serta ada risiko yang mengintai. Salah satu contoh adalah di mana seorang cleaning service yang tidak diberikan APD oleh perusahaannya mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal. Di saat seperti inilah, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi garis pertahanan pertama. Bukan hanya prosedur, bukan sekedar formalitas, tapi kewajiban hukum dan hak dasar setiap pekerja. Dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, K3 adalah pilar perlindungan kerja, di mana negara mewajibkan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan manusiawi. Karena satu kelalaian saja bisa berujung pada kecelakaan, kehilangan, dan kematian. Kamu tahu nggak sih kalau ada kecelakaan kerja dari cleaning service yang tidak memakai APD saat bekerja, dia menjadi gatal-gatal. Kok bisa sih dia nggak pakai APD? Ini bisa dituntut loh, perusahaannya ini salah banget. Jadi apa sih dasar hukum yang mengatur tentang K3? Jadi yang merupakan dasar pengaturan K3 Indonesia 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 2012 tentang penerapan sistem manajemen kerja. 4. Pengaturan Menteri Ketenagakerjaan seperti Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 K3 Lingkungan Kerja. 2. Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 K3 Bangunan. Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 K3 Sistem Manajemen Risiko dan lainnya yang bersifat spesifik teknis. 5. Peraturan khusus sektor seperti pertambangan, migas, dan konstruksi, misalnya Permen dan SDM. Oh begitu, jadi ada nggak sih kewajiban pemberi kerja dalam menetapkan standar K3 di tempat kerja? Jadi, kewajiban pemberi kerja dalam menerapkan standar K3 di tempat kerja. Yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang aman dari bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologis. Yang kedua, menyediakan APD atau alat pelindung diri yang layak dan sesuai risiko pekerjaan. Yang ketiga, melakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko serta menerapkan pengendalian risiko. Yang keempat, memberikan pelatihan K3 kepada pekerja termasuk prosedur darurat dan pertolongan pertama. Yang kelima, membentuk atau menunjuk petugas K3 yaitu P2 K3, ahli K3, dan penanggung jawab K3. Yang keenam, mengimplementasikan sistem manajemen K3 sesuai skala perusahaan. Yang ketujuh, melaporkan kecelakaan kerja kepada instansi ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menyediakan fasilitas kesehatan kerja seperti P3K dan akses penanganan medis. Terus ada juga loh hak tenaga kerja dalam memperoleh keselamatan dan perlindungan dalam bekerja. Jadi, hak tenaga kerja dalam memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu yang pertama, mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai standar yang ditetapkan. Yang kedua, menolak bekerja apabila kondisi kerja mengancam keselamatannya secara proporsional. Yang ketiga, mendapatkan APD dan pelatihan K3 tanpa biaya. Yang keempat, mendapatkan informasi risiko kerja dan prosedur keselamatan. Yang kelima, melaporkan potensi bahaya tanpa takut diskriminasi atau intimidasi. Yang keenam, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja seperti BPJS Ketenagakerjaan bila terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Lalu bagaimana mekanisme dan pengawasan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan K3? Dan apa sih dampak hukum dan sosialnya? Jadi, mekanisme pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan K3 yaitu yang pertama, pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan. Itu dilakukan melalui pemeriksaan berkala, inspeksi mendadak, dan evaluasi penerapan K3. Yang kedua, penegakan administratif yaitu berupa teguran tertulis,
penghentian sebagian atau seluruh kegiatan, pencabutan izin operasional, denda administratif. Yang ketiga, sanksi pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 seperti denda, kurungan, khususnya jika pelanggaran menyebabkan kecelakaan serius atau kematian. Yang keempat, tanggung jawab perdata. Perusahaan dapat digugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian pekerjaan atau keluarga. Yang kelima, kewajiban pelaporan kecelakaan kerja ketidakpatuhan dalam pelaporan dapat menambah sanksi administratif. Adapun dampak hukum dan sosial terhadap pekerja serta perusahaan jika kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian penerapan K3. Dampak bagi perusahaan. Yang pertama, sanksi pidana bagi pimpinan atau pengurus perusahaan jika terbukti lalai. Yang kedua, kewajiban ganti rugi kepada pekerja atau keluarga korban di luar manfaat BPJS. Yang ketiga, sanksi administratif hingga penutupan usaha. Ada juga loh dampak bagi pekerjanya. Yang pertama, cedera fisik atau penyakit akibat kerja, bahkan kematian. Yang kedua, kehilangan pendapatan sementara atau permanen. Yang ketiga, dampak psikologis seperti trauma kerja. Dan dampak yang keempat, beban sosial bagi keluarga termasuk biaya pengobatan atau kehilangan pencari nafkah. Dampak sosial secara umum. 1. Menurunnya kesejahteraan keluarga korban. 2. Menurunnya kepercayaan publik terhadap industri. 3. Meningkatnya beban jaminan sosial negara. 4. Mendorongnya meningkatnya perhatian publik dan regulasi yang lebih ketat terhadap K3. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.